Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada di dalam program Bible and Coffee ini. Melalui program ini saya rindu setiap kita tertanam dalam firman Tuhan. Melalui program ini saya juga rindu setiap kita terus dibekali oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi sama dengan dunia, karena ada benih firman yang tertanam di hati kita. Dan saya percaya benih firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan akhirnya buah yang daripada benih firman dalam hati dan hidup kita akan dinikmati oleh banyak orang. Sehingga akhirnya melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak kembali setiap umat Tuhan untuk membagikan renungan singkat ini dalam program Bible and Coffee. Sehingga berkat yang kita terima setiap hari tidak hanya berhenti di kita, tapi kita juga membagikan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita melalui sosial media kita, melalui WhatsApp grup kita, sehingga akhirnya banyak orang boleh turut juga menerima apa yang kita terima, boleh diberkati oleh apa yang selama ini kita sudah menerima berkat di dalamnya. Karena itu ayo bagikan kembali, sehingga akhirnya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan setiap kita. Kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan nyata sempurna atas kami. Hari-hari yang kami lalui semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami mau rindu juga kembali untuk ditaburi, dibenahi, dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami, diubahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, karena firman-Mu lah yang membersihkan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami sentingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan seperti ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Lihat saudara, Tuhan berjalan di depan kita. Lalu apa yang Dia lakukan? Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, pesan ini disampaikan oleh Musa kepada umat Israel, bahwa Tuhan yang menyertai kita, Dia berjalan di depan kita. Dia menyertai kita, Dia tidak membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jadi jaminannya jelas. Dari sisi Tuhan, dari pihak Tuhan sudah memberikan janjinya buat setiap kita, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Lalu bagian kita apa? Bagian kita adalah percaya bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri. Bagian kita adalah percaya bahwa apapun badai yang saya hadapi, saya tahu di dalam badai itu ada Tuhan. Apapun yang bagian saya yang saya harus percaya, apapun yang saya gumuli, saya percaya saya tidak pernah bergumul seorang diri, karena ada tangan Tuhan yang menyertai saya. Itulah bagian kita. Iya kan? Nah, seringkali yang terjadi justru saudara dikasih dalam Tuhan, karena kepanikan kita, karena ketakutan, karena kekhawatiran kita, sampai akhirnya kita seringkali tidak menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah badai bersama kita. Sampai akhirnya kita lupa dan kita berkata, Tuhan di mana Engkau pada saat aku mengalami masalah? Sampai kita bilang sama Tuhan, Tuhan di mana hadirat-Mu pada saat aku difitnah, pada saat aku dilakukan yang jahat dalam hidupmu? Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan gak kemana-mana. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Bahkan perjanjian itu terus diturunkan ke dalam kehadiran Yesus dalam perjanjian baru. Dibuatnya pernyataan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Yang perlu kita lakukan adalah sadari Tuhan hadir. Simple saudara. Kenapa kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan? Karena kita hanya terfokus sama badai. Kita hanya terfokus kepada masalah. Suatu kali
Murid-murid Yesus sedang digoncang oleh angin sakal di dalam perahu. Alkitab mencatat Yesus datang berjalan di atas air, saudaraku. Nah, kita lihat dalam Matius 14 ayat 25 dan 26. Perhatikan saudara. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus datang kepada murid-muridnya yang saat itu sedang payah, sedang mengalami gelombang, sedang mengalami badai. Di tengah-tengah badai itu Yesus datang. Di tengah badai itu Yesus hadir. Ayat 26 dong, saudara lihat. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa dia bilang? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara perhatikan. Orang kalau udah cemas, orang kalau udah takut, orang kalau udah khawatir berlebihan, maka mereka tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ini yang Alkitab catat. Ini yang murid-muridnya alami. Pada saat gelombang besar, pada saat kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menghampiri mereka, tiba-tiba mereka lihat ada orang berjalan di atas air. Mereka lupa bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri, sampai akhirnya mengira Tuhan itu adalah hantu. Saudaraku, ini yang sering kali kita rasakan, bukan? Ini sering kali kita rasakan. Tatkala kita difitnah, tatkala kita dihianati, tatkala kita disakiti, saudara dikasih dalam Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita ada dalam masa-masa sukar. Sekalipun kita merasa kesusahan, kita merasa payah menghadapi masalah, kita merasa tidak pernah berjalan, kita merasa apapun juga yang kita lakukan selalu gagal, kita lupa bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Sampai akhir kita bertanya, Tuhan di mana sih? Kok Tuhan tega meninggalkan saya? Tuhan di mana sih? Kok Tuhan tega nggak tolong saya? Kok Tuhan di mana sih? Mana bukti penyertaan Tuhan? Kita lupa bahwa yang Dia janjikan itu pasti yang akan digenapi. Apa yang Dia janjikan? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berarti Dia tidak pergi pulang, saudaraku. Dia nggak izin pamit dulu. Sorry Glenn, gue izin dulu ya. Gue tinggalin dulu ya. Enggak, Dia ada. Seringkali yang salah itu kita, karena kita selalu fokus kepada masalah kita, sehingga kita lupa bahwa ada yang menenangkan badai. Kita fokus kepada badai kita sehingga kita lupa bahwa di tengah badai juga Yesus ada. Saudaraku, kalau hari-hari ini engkau merasa seorang diri berjalan menghadapi masalah, kalau hari-hari ini engkau merasa bahwa engkau sedang ditinggalkan sahabatmu, keluargamu, kenalanmu, orang-orang dekatmu karena engkau punya masalah, dan engkau merasa bahwa Tuhan juga meninggalkan engkau, sebagai hamba Allah hari ini saya mau mengingatkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau karena Dia sudah berjanji. Dan apa yang Dia janjikan pasti Dia akan tepati. Dia berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dia berjanji, apapun badai yang kau jalani, aku bersama-sama dengan engkau. Dia berjanji, sekalipun kau melalui air, engkau tidak akan dibiarkannya terhanyut. Sekalipun kau harus melalui api, engkau tidak akan dibiarkannya terbakar. Kenapa? Karena ada aku yang menyertai engkau. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Maukah kita menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah masalah kita? Maukah kita menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kekecewaan kita tatkala kita difitnah? Tuhan ada. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya seringkali kita tertutupi oleh masalah, tertutupi oleh badai yang ada di hadapan kita, sehingga kita tidak lagi bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Karena yang ada hanyalah ketakutan, yang ada hanyalah kekhawatiran, yang ada hanyalah kecemasan, yang ada hanyalah kekecewaan. Sampai kita lupa bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan saya. Kalau hari ini engkau sedang merasa kehilangan pribadi atau sosok Tuhan yang engkau rasakan dalam keseharian hidupmu, saya mau ngajak engkau berdoa. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini merasa permasalahannya lebih besar daripada hadirat Tuhan. Sampai-sampai mereka tidak lagi merasakan pertolongan Tuhan. Sampai-sampai mereka tidak lagi merasakan hadirat Tuhan melingkupi hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap mereka yang pagi hari ini maupun sepanjang hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, kami disadarkan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak pernah lalai menepati apa yang Tuhan janjikan. Dan Kau berjanji Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Hanya seringkali badai hidup kami, seringkali kekecewaan hati kami,
yang membuat kami tidak bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, agar setiap mereka kembali merasakan hadirat Tuhan. Agar setiap mereka kembali menyadari bahwa Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita nikmati saudara kopi kita yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Jangan sampai engkau buat masalahmu lebih besar daripada hadirat Tuhan. Jangan sampai engkau menutupi hadirat Tuhan dengan badai hidupmu. Tapi buatlah sebaliknya. Tutup badaimu. Tutup permasalahanmu dengan hadirat dan kebesaran Tuhan atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.